warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Agil, NIM 2119295 dari lokal PAI 4G. Baiklah, pada kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS saya dengan mata kuliah Ilmu Komunikasi. Baiklah, materi yang pertama yang saya bahas itu materi kelompok 7 tentang bentuk-bentuk komunikasi berkelompok. Yang pertama yang harus kita ketahui itu pengertian dari komunikasi berkelompok. Pengertiannya ialah komunikasi itu interaksi antara dua orang atau lebih yang mana seseorang tersebut ingin menginformasikan suatu tujuan atau informasi kepada orang lain agar orang lain tersebut mampu untuk memahami atau maksud dari informasi yang diberikan oleh orang itu. Jadi berkelompok ini maksudnya itu orang yang berkomunikasi itu lebih dari dua orang dalam satu tempat yang berkelompok. Yang kedua yang harus kita bahas yaitu karakteristik dari bentuk komunikasi kelompok. Yang pertama yang saya ketahui yaitu terorganisir, maksudnya komunikasi yang disampaikan yang berkelompok itu memiliki tatanan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi tidak bahasa gaul yang digunakan gitu. Selanjutnya yang kedua, karakteristiknya itu formal. Jadi komunikasi kelompok ini kita gunakan dalam acara resmi, acara pemerintahan contohnya, acara ya di sekolah dan lain sebagainya. Mungkin yang dua itu dari saya tentang karakteristik ilmu komunikasi kelompok. Baiklah, selanjutnya yang bagian terakhir tentang bentuk-bentuk komunikasi berkelompok. Yang pertama bentuknya itu deskriptif atau menggambarkan informasi yang akan kita sampaikan kepada orang lain sehingga orang lain yang menerima informasi kita tersebut dapat memahami dengan baik dan benar dan jelas apa maksud dan tujuan yang kita informasikan kepada dia. Yang kedua, bentuk-bentuknya itu komunikasi perspektif, yaitu kelompok yang berkomunikasi tadi itu mampu menyelesaikan masalah yang ada. Jadi ditekankan kepada kelompok yang berkomunikasi itu agar berembuk untuk mengatasi masalah yang diberikan oleh pendidik kepada mereka. Baiklah, selanjutnya itu materi bagian ke-8 yaitu dengan judul bentuk-bentuk komunikasi media. Di sini saya simpulkan secara singkat biar jelas, yaitu komunikasi ini menggunakan media massa atau ada alat jadi perpanjangan tangan komunikasi ini, seperti contohnya telepon, laptop, dan lain-lain sebagainya. Jadi komunikasi ini bersifat memiliki perantara. Jadi perbedaannya sangat jelas dengan komunikasi biasanya kepada orang lain. Mungkin yang lebih dalam nantinya itu bisa dijelaskan jika ada yang tidak. Contoh selanjutnya bentuk-bentuk komunikasi media seperti poster, yaitu alat bantunya itu kertas. Yang kedua telepon, yaitu alat bantunya internet dan lainnya. Mungkin yaitu dari saya tentang materi kelompok 8. Selanjutnya kelompok 9. Selanjutnya yaitu kelompok 9 yaitu dengan judul prinsip-prinsip komunikasi efektif. Di sini ada beberapa prinsip. Yang pertama respect, yaitu kita itu harus menghargai orang berbicara, orang yang menyampaikan pendapat. Jadi respect ini adalah hal yang sangat bagus dikembangkan. Yang kedua empati, ketika orang berbicara kepada kita itu kita harus mendengarkannya dengan baik. Ketika pembicaraan itu mengaitkan dengan masalah kehidupannya, kita harus memberikan empati kepada si pembicara agar orang yang bicara tersebut yang memiliki masalah tadi itu dapat
lebih semangat menghadapi masalah atau menyelesaikan masalahnya ya, dengan tidak terpuruk dalam masalah tersebut. Selanjutnya prinsipnya itu audible, yaitu audible ini dapat dimengerti dengan jelas. Jadi ketika ada orang yang berbicara menyampaikan masalahnya kepada kita atau informasi kepada kita, itu harus mudah dimengerti dan jelas sehingga mudah dan dapat dipahami. Selanjutnya materi yang ke-10 tentang public relation. Public relation ini sama dengan humas, yaitu hubungan masyarakat. Jadi komunikasi ini berhubungan erat dengan masyarakat. Interaksinya itu jangkauan luas. Ketika komunikasi ini biasanya digunakan oleh organisasi atau suatu himpunan untuk melaksanakan acara. Jadi yang bagian humas inilah yang bergerak atau terjun dahulu ke lapangan, memantau situasi, mengamati apa yang diperlukan untuk kegiatan yang akan dilakukan. Baiklah, materi selanjutnya itu etika komunikasi dalam Islam. Yang pertama yaitu jujur. Jujur ini sangat ditekankan, apalagi kita sebagai umat Islam, karena dengan jujur ini kita dapat dipercaya oleh orang lain, seperti halnya baginda Rasulullah SAW yang diberikan gelar Al-Amin. Jadi ini harus kita tekankan dalam berkomunikasi, itu sifat jujur. Yang kedua itu lemah lembut. Islam mengajarkan kepada kita itu berbicara dengan lemah lembut kepada sesama manusia, apalagi sesama umat muslim. Yang ketiga itu pembicaraannya itu kita jadikan ringan agar lawan bicara kita tersebut tidak terbebani atau kita buat lawan bicara kita tersebut menjadi down. Jadi itu tidak boleh dalam Islam. Materi selanjutnya yaitu hubungan komunikasi dalam pendidikan. Komunikasi dengan pendidikan sangatlah erat. Kenapa? Karena dengan komunikasi itu pendidikan berjalan. Jika tidak adanya komunikasi, maka tidak akan terlaksana suatu pendidikan yang baik dan benar. Karena dalam pendidikan itu kita perlu komunikasi yang baik. Apalagi kita sebagai seorang pendidik, kita harus pandai-pandai berbicara kepada peserta didik kita agar ilmu yang kita sampaikan atau kita transfer kepada peserta didik itu mampu diserap dengan baik dan benar. Jadi sangat erat hubungan antara komunikasi dengan pendidikan. Baiklah, yang terakhir itu hubungan komunikasi dengan dakwah. Komunikasi sangat erat hubungannya dengan dakwah. Kenapa? Karena dakwah ini adalah menggunakan komunikasi. Jadi intinya ketika kita tidak menggunakan komunikasi, maka kita tidak berdakwah secara baik dan benar. Karena kebanyakan orang dapat menerima informasi itu dengan komunikasi. Jika tidak melakukan komunikasi, maka dakwah itu kadang-kadang rancu. Kadang-kadang orang salah menangkap apa maksud dari dakwah yang kita sampaikan. Jadi komunikasi ini sangat penting dalam dunia dakwah agar apa-apa yang disampaikan ketika kita berdakwah itu diterima dengan baik, disampaikan dengan baik. Jadi tidak ada kesalahpahaman nanti tentang apa yang kita sampaikan kepada orang lain. Mungkin hanya itulah dari saya, Muhammad Agil. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.